Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepada Allah lah kami memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan urusan agama. Rahmat dan keselamatan semoga dilimpahkan atas mulia-mulia para nabi dan rasul, yaitu penghulu dan pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan obrolan ini, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu agar obrolan ini ada dalam bimbingan taufik hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia, khususnya umat muslim, pasti ingin hidupnya selamat dan bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Tentu hal yang mustahil yang hidupnya menginginkan celaka. Oleh karena itu, ada dua cara untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat yang perlu kita terapkan di setiap langkah, baik di kala siang ataupun malam, sempat ataupun sempit. Pertama, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang tentunya dengan memakai tata cara atau kata lain dengan memakai adab-adaban berdoa, dan dipenuhi hati yang khusyuk dan yakin dengan apa yang kita panjatkan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu adab berdoa adalah mempunyai wudu dan berhadap ke kiblat dengan penuh rasa ketawaduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu doa yang sangat dianjurkan untuk kita membacanya, biasa doa ini dikenal dengan doa sapu jagat, yang berbunyikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Berdoa adalah salah satu senjatanya umat muslim, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'minin wa imaduddin. Sesungguhnya doa itu senjatanya orang mukmin dan jadi tihangnya agama Islam. Maka dari itu, meninggalkan berdoa itu merupakan suatu kemaksiatan, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarku doa maksiatun. Kata Nabi, meninggalkan berdoa itu bermaksiat. Karena kata Nabi, tidak ada satupun yang lebih mulia di mata Allah selain berdoa. Dan perlu saya ingatkan, tatkala doa tersebut sudah kita panjatkan,
kita harus mengikuti arti ataupun makna dari doa tersebut di setiap langkah ataupun perbuatan kita, yaitu dengan cara menjauhi larangan Allah dan menjalankan semua perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain memanjatkan doa tersebut, ada 5 kunci atau amalan yang perlu kita terapkan di setiap waktu untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Nasahihul Ibad. Beliau berkata, biasakanlah dan kuatkanlah 5 perkara agar kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, akshiru zikrallahi azza wa jalla ala kulli halin, fa innahu laisa amalun ahabbu ila Allah wala anja li 'abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min zikrillah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur lagi agung dalam berbagai keadaan, karena tidak ada amal yang dicintai Allah dan lebih menyelamatkan seorang hamba dari keburukan dunia akhirat selain zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, langkah pertama untuk meraih kebahagiaan itu dengan memperbanyak berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Adapun kalimat zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, sebagaimana yang disabdakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri la ilaha illallah, zikir yang paling utama la ilaha illallah. Bahkan Nabi telah memberitahukan bahwa yang paling utama untuk hamba derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, yaitu orang-orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas yang kedua, untuk meraih kebahagiaan itu, wa idabtuliya bibali tatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala ditimpa musibah, ia mengucapkan, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Nah, yang kedua, selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tiap kali ditimpa musibah. Kalimat zikir ini untuk menyadarkan manusia bahwasanya setiap yang terjadi itu tak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memasrahkan diri kepada Allah dikala tertimpa musibah akan membuat hati kita jadi tenang dan jauh dari rasa putus asa. Dengan kata lain, ridha atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas upaya kita untuk meraih kebahagiaan itu, wa ida'utiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Tatkala dianugerahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai tanda syukurnya, baik dari nikmat yang terkecil sekalipun sampai nikmat yang besar. Manusia yang pandai bersyukur atas nikmat yang kecil, manusia yang pandai bersyukur atas nikmat yang paling sedikit pun, itu pasti lebih-lebih dengan nikmat yang banyak. Namun sebaliknya, orang yang tak mau bersyukur atas nikmat yang kecil, apalagi yang banyak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir.
Orang yang tak bersyukur atas nikmat yang sedikit, pasti dia tidak akan bisa bersyukur dengan nikmat yang banyak. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan Allah tambahkan nikmat itu kepada kita, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Apabila kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku lebih pedih. Lalu upaya kita yang keempat untuk meraih kebahagiaan itu, wa idza tada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di setiap memulai pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang selalu diawali dengan baca bismillahirrahmanirrahim itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abdan." Setiap perbuatan baik yang di dalamnya tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputuslah dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mendatangkan pahala apabila kalimat bismillahirrahmanirrahim ini diucapkan dikala kita melakukan perbuatan yang dilarang, bahkan bisa menjadi dosa. Sama saja halnya menyapu di tempat sampah ataupun di tempat yang kotor. Lalu yang kelima, wa iza aqrata minhu danban qala astaghfirullahal azim. Tatkala terjerumus melakukan perbuatan dosa, ia mengucapkan istighfar, yakni dengan kalimat astaghfirullahal azim. Nah, yang kelima, upaya kita mendapatkan kebahagiaan itu selalu mengucapkan astaghfirullahal azim dikala ia terjerumus dalam dosa. Artinya, ketika kita berbuat dosa, selalu minta ampunan kepada Allah, dengan kata lain menyesal akan dosa tersebut yang kita perbuat dan tidak akan diulang lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan di atas tadi, kalau kita benar-benar ingin mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, jangan pernah takut doa kita tidak dikabul. Harus yakin semua doa kita yang dipanjatkan itu pasti Allah kabulkan, dan kita pasrahkan kepada Allah seperti apa, berupa apa, dan bagaimana cara Allah mengabulkannya di antara doa-doa kita. Dan kita harus bisa menjalankan yang 5 tadi, yaitu pertama, perbanyaklah membaca kalimat-kalimat thayyibah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kita pasrah ridha dengan apa yang Allah takdirkan pada diri kita dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu yang ketiga, kita selalu bersyukur atas semua nikmat Allah yang telah diberikan tanpa melihat besar kecilnya yang kita terima dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu yang keempat, selalu menyebut asma Allah di setiap memulai perbuatan baik dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim.
Lalu yang kelima, bertobat kepada Allah dikala kita terjerumus dalam perbuatan dosa dan tidak mengulangi hal yang sama dengan kalimat astaghfirullahaladzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah obrolan singkat ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan ilmu, dan yang terpenting kita bisa menjalankannya, mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan hati, dan diiringi dengan perbuatan yang baik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usyikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.